Perkenalkan, saya Komang Ayu Sri Inteni, guru informatika dari SMA Negeri 1 Angkapura. Di sini saya akan membuat video pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Pagi. Semangat untuk belajar memakai? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan kelas-kelas yang pada asal. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. silakan. Ruangan nampak presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak sekolah, anak? Ada Bu, Rosa tidak sekolah Kenapa tidak sekolah, Rosa? karena dia sedang sakit. Yang lain ada? Baik ya, jadi mudah-mudahan teman kalian yang tidak sekolah hari ini, Rosa, karena sedang sakit, kita doakan agar kita kembali sekolah dan cepat sembuh ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri ya. Jadi untuk menambah semangat kalian belajar ini, kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Ice breathing-nya itu namanya satu pegang ya. Jadi instruksinya ya, lakukan yang ibu katakan ya, lakukan yang ibu katakan. Jadi satu pegang ya. Siap-siap ya. Satu pegang rambut, satu pegang telinga, satu pegang hidung, satu pegang mulut, hidung. Baik anak-anak, kita akan lanjut, kita langsung saja ke topik materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu apa yang kita akan pelajari hari ini? Ya, coba Pina. Pembuatan media digital. Pembuatan media digital. Yang lain? Dan Pina? Ada lagi yang mau menjawab? Ya, coba ini pembuatan konten. Pembuatan konten. Ya, jadi benar sekali. Orang di luar sana itu berlomba-lomba untuk membuat konten digital agar mereka menjadi bintang media. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian tidak hanya sebagai konsumen atau penikmat dari konten digital, tetapi kalian juga akan belajar bagaimana kita memproduksi sebuah konten digital. Tidak hanya memproduksi, juga kalian juga bisa berpartisipasi dan berkolaborasi dalam dunia konten digital. Ya. Ada yang mau disampaikan dulu sampai di sini? Bisa dipahami? Nah, kita bahas lagi. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini yaitu menggunakan model project based learning ya. Jadi nanti kita akan merencanakan proyek ya. Kemudian yang mendesain rencana proyek, menentukan jadwal, kemudian mengerjakan proyek tersebut, kemudian melihat hasil terakhir, baru ada presentasi untuk yang kalian buat ya. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang media digital, pemanfaatan media digital, kalian ibu berikan tes. Silakan disiapkan untuk handphonenya. Dan orang kita mulai saja ya. Ya. Nanti kita mulai. Silakan dijawab. Baik, kita lihat hasilnya ya. Bagaimana kalian sudah memiliki pengetahuan awal mengenai pemanfaatan media digital ini ya? Kita lanjut ya. Kita bisa dilanjutkan? Bisa. Jadi sambil kita bahas materi mengenai pemanfaatan media digital, karena ibu akan membahas materi langsung ya. Oke. Bisa perhatikan slide itu di depan?
Nah, Ibu punya 2 contoh video dari depan, silakan kalian perhatikan. Oke ya. Baik anak-anak, siapa yang bisa menjawab tentang apa video tersebut? Ya, silakan Clarissa. Video tersebut tentang day my life atau kehidupan sehari-hari dan video memasak. Oke, tepuk tangan dulu buat Clarissa. Jadi, yang pertama itu adalah rekaman dari seorang wanita berkegiatan dalam sehari-hari ya. Kemudian video yang kedua itu adalah video memasak ya. Kita lanjut. Yang kedua, media yang digunakan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba media yang digunakan tuh seperti HP dan alat editing yang sederhana. Oke. HP dan alat editing sederhana. Yang tadi itu sederhana ya, kelihatan ketika gambarnya itu ditampilkan, itu dia kelihatan bahwa yang merekam itu adalah dirinya sendiri dan menggunakan media HP. Editing videonya juga tidak terlalu banyak kreativitas ya, jadi sederhana. Jadi kita kalian lihat semua kita dapat dari dan yang kita. Nah lanjut yang ketiga, kekuatan dan kelemahan dari kedua video tersebut. Siapa yang bisa jawab? Ya coba cari. Karena video tersebut yang pertama melibatkan rasa emosional kepada penonton. Karena masyarakat pada kehidupan sehari-hari seperti saat melakukan bekerja, saat bekerja dan pulang bekerja. Nah, ada beberapa hal dari video tersebut adalah tidak ada variasi dalam kegiatan dalam video tersebut yang menyebabkan video tersebut membuat tapi tidak enak. Tangan dulu buat kalian. Jadi masing-masing konten digital itu ada kekuatan dan kelemahannya. Ya, sekarang kita lanjut. Apa perbedaan antara media digital dan konten digital? Ada yang bisa jawab? Ya, coba lagi yang bisa. Media digital itu merupakan sarana untuk membuat konten digital itu sendiri, dan media digital itu bisa digunakan sebagai mengakses seperti internet, media digital. Sedangkan konten digital adalah sarana untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan media perangkat elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Konten digital itu bisa berbentuk seperti video, teks, audio, gambar, atau gabungan dari semua. Baik, sekali ya. Jadi kalian sudah paham media digital dan konten digital itu apa? Kalau kalian membuat konten, kira-kira apa yang diperhatikan? Seperti Ketika saya membuat konten itu yang pertama anak-anaknya yang saraf, yang itu tidak menyinggung yang lain. Lalu juga ada informasi yang diberikan yang berupa fakta dan tidak hoax. jadi pertanyaan buat kalian. Harus perhatikan bahwa ketika kita membuat konten juga kita harus memperhatikan apa? Etika, ya. Jangan sampai menyinggung atau ada unsur sara. Ya. Setelah itu juga konten yang kita buat adalah konten yang bukan hoax, ya. Konten yang benar-benar bukan buat ajakan yang dimaksud untuk pembaca atau penonton itu menjadi terpengaruh untuk ke hal-hal yang negatif. Kemudian buat konten yang menarik. Sampai di sini Pak. Paparan materi yang disampaikan tidak ada pertanyaan. Kita akan bertanya kegiatan berikutnya, yaitu kita akan bekerja secara berkelompok. Sekarang Ibu akan bagikan tempat kerja, silakan diisi. Ya. Sekarang Ibu silakan ya. Isi nama kelas, kemudian daftar nama kelompok. Kemudian isi proyek apa? Konten atau update dari konten yang mau kalian buat siapa? Media digital yang diperlukan apa saja? Langkah-langkah pembuatan konten tersebut. Nah, kemudian nomor 5 adalah desain atau rancangan atau storyboard. Nah, sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyampaikan ide proyek dari kelompok kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompoknya Jayani. Nah, terima kasih buat tes
Makanya hari ini saya akan menyampaikan tentang ide proyek yang akan kami buat, yaitu poster tentang kerajinan yang dibuat dari barang bekas. Nah, adapun target atau audiens proyek ini itu teman-teman sesama pelajar. Ide kalian di sini sudah sangat bagus. Silakan dilanjutkan ya. Mudah-mudahan ide yang kalian buat bisa berhasil. Ide kalian nanti menjadi produk yang unik, menarik, sehingga bisa disukai oleh masyarakat. Dan sekarang kita akan membahas mengenai timeline atau waktu pengerjaan dari proyek yang akan kalian buat. Kita sepakati ya. Siapa yang setuju? 1 minggu, silakan angkat tangan. 2 minggu. 2 minggu, ada yang bilang 2 minggu. 2 minggu. Oke, baik ya, baik ya. Kita sepakati ya. Jadi waktu pengerjaan proyek karena lebih banyak yang menginginkan 1 minggu, kita akan menyelesaikan proyek ini 1 minggu. Karena bisa mengatur waktu kalian bagi-bagi tugasnya agar bisa tepat waktu dalam menyelesaikan produk ini. Kalian sudah menyepakati waktu pengerjaan proyek, silakan kalian sekarang melanjutkan pengerjaan proyeknya. Silakan ya. Baik anak-anak, bagaimana proyeknya? Dan berapa persen? Ada yang sudah sampai berapa persen? Oke, ada yang sudah ya? Coba angkat tangan yang sudah selesai proyeknya. Oke, ya. Jadi begini ya. Silakan yang belum selesai diselesaikan hari ini, ya. Kemudian yang sudah, silakan akan ibu nilai secara mungkin terbatas hanya dengan ibu. Jadi bagaimana proyek yang kalian buat sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya kalian menyampaikan hasil dari produk kalian. Sudah siap semuanya? Sudah. Baik, untuk kelompok yang mau maju pertama siapa? Ya, silakan kelompoknya Titik maju ke depan. Lalu, bagaimana kita sebagai remaja produktif untuk mengatasi hal tersebut? Ya, menjadi remaja berdaya, yaitu remaja yang sudah mengenal dirinya lebih dalam, mengenal kemampuannya, dan berani mengeluarkan gagasan kreatif. Video yang telah kami buat selama 2 hari. Tema yang diangkat pada video saya tersebut adalah remaja berdaya dengan mental. Jadi tujuan yang membuat video ini adalah untuk mengedukasi juga memberikan informasi pada remaja, khususnya kita di sini remaja berusia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Saya akan mengedukasi bagaimana sih pentingnya kesehatan mental pada remaja usia kita berada. Oke, jadi mungkin dari saya ada tanggapan mengenai video saya. Untuk video sudah bagus. Saya jadi terinspirasi untuk ikut juga mengedukasi tentang mental health remaja. Kita juga terima kasih karena sudah menanggapi, dan selanjutnya akan kita review lagi untuk biar lebih bagus. Baik, tepuk tangan dulu untuk. Baik, untuk kelompok berikutnya yang akan menyajikan hasil proyeknya, silakan maju. Ya. Presentasi dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat atau tanggapannya. Makanya kalian buat itu udah sangat bagus, materi yang disampaikan juga sangat bermanfaat dan juga mudah dipahami. Tapi saran saya
Tapi sambil saya mungkin bisa ditambahkan video pembuatan karya yang kalian buat. Terima kasih atas tanggapan dan respons yang sudah diberikan dari teman-teman tadi. Untuk website ini mungkin kami akan buat menjadi lebih baik lagi atau direvisi agar memenuhi keinginan atau bahkan tanggapan yang tadi disampaikan. Baik, saya kembalikan ke Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Materinya sangat bermacam-macam. Di sini klasifikasi bakat atau minat kalian beragam, ya. Terus tingkatkan, ya, kualitas kalian, inovasi kalian dalam berbuat konten yang digital atau kalian memproduksi konten-konten yang bermanfaat nantinya baik untuk diri kalian sendiri maupun masyarakat. Ya, sekarang siapa yang bisa memberikan rangkuman, ya, dari hasil belajar kalian dari awal kalian buat project sampai akhir kalian sudah belajar tentang apa? Ya, silakan. Baik, silakan. Yang sudah saya pelajari bagaimana memproduksi sebuah karya konten digital yang menarik dan bermanfaat. Ya, jadi benar sekali ya. Hari ini kalian sudah belajar bagaimana membuat konten digital, ya, dengan menggunakan berbagai platform atau media digital. Yang harus kalian ingat ya, dalam membuat konten digital kalian harus konsisten. Kalian coba buka mata, buka telinga, buka pikiran, ya, cari inspirasi sebanyak-banyaknya, ya, apa yang sedang mengenai ini silakan dibuat konten digital. Tetapi kalian harus menghadirkan konten digital yang kalian buat jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, ya, ada unsur salahnya, ya, ada unsur hoaxnya. Kalian harus bisa mengungkapkan informasi yang mau kalian sampaikan. Bisa dipahami ya, anak? Bisa. Baik, sekarang ibu akan memberikan konten, ya. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja atau bagaimana anak-anak? Sudah selesai kontennya? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan di depan. Terima kasih ya semua sudah mengerjakan kontennya dengan baik dan semuanya sekarang kumpulkan di depan. Bagaimana tadi soal-soal yang kalian kerjakan? Sulit apa mudah? Ya. Oke, siapa yang kira-kira dapat nilai 100? Ya, jadi kalau kalian menyimak dengan baik dari awal, yakin kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita akhiri, ibu pengen mendengarkan hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Siapa yang bisa menyampaikan? Mohon angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Baik, untuk kegiatan refleksi hari ini, tentunya saya merasa sangat senang dan merasa antusias untuk melakukan pembuatan konten digital berikutnya. Tangan dulu untuk berdiri ya. Ibu sampaikan terima kasih untuk kalian semua karena kalian sudah sangat semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran informatika. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan kembali minat kalian dalam bidang konten digital. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan mempelajari mengenai penerapan budaya digitalisasi Indonesia. Ya, silakan sebelum pertemuan kita minggu depan, silakan dibaca terlebih dahulu pakai TKS, kemudian kalian bisa searching materi yang ada di internet untuk menambah wawasan kalian. Ya, sebelum ibu akhiri, ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Kalau tidak, ibu akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan kalimat akhir. Silakan.